Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Febrian. Saya dari Prodi PJKR dengan NIM 19223079. Saya mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini akan memenuhi tugas tentang pembuatan video materi pembelajaran. Dan saya akan membahas dan menjelaskan tentang lari estafet. Yang pertama, kita akan membahas sejarah lari estafet. Yang keduanya, kita akan membahas teknik lari estafet. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang posisi lari estafet. Dan keempat, peraturan lari estafet. Oke, submateri pertama yaitu tentang sejarah lari estafet. Lari estafet diduga pertama kali dilakukan oleh suku Aztec, Inca, dan Maya di area yang kini disebut sebagai Meksiko. Lari sambung ini mereka lakukan dengan tujuan meneruskan berita dari suatu tempat ke tempat lain. Sejarah lari estafet juga mencatat bangsa Yunani melakukan hal yang sama, tapi untuk tujuan lain, yaitu sebagai bentuk pemujaan leluhur dan untuk meneruskan api keramat ke tempat jajahan baru. Dari cerita ini, tradisi lari estafet atau api obor Olimpiade berasal perlombaan lari estafet modern. Pertama kali diselenggarakan tahun 1912 saat Olimpiade musim panas di Stockholm, Swedia. Pada masa itu, nomor lari sambung yang dipertandingkan adalah 4x100 meter dan 4x400 meter putra. Lalu, pada tahun 1928, nomor 4x100 meter untuk putri pertama kali dipertandingkan. Sedangkan 4x400 meter untuk putri pertama kali dilombakan pada tahun 1972. Yang selanjutnya, teknik lari estafet. Cabang olahraga lari ini, yang satu ini umumnya dimulai dengan start jongkok. Namun, setelah pelari pertama mulai meninggalkan garis start, ada hal yang lain diperlu perhatikan. Selain kecepatan, yaitu teknik menerima tongkat serta proses pergantiannya. Berikut tentang lari estafet selengkapnya. 1. Teknik perpindahan tongkat estafet. Berikut ini teknik penerimaan dan pemberian tongkat yang dikenal dalam lari estafet. 1. Teknik perpindahan tongkat estafet dengan cara melihat atau visual, yaitu dengan cara seperti berikut. Pelari yang menerima tongkat melakukan dengan berlari kecil sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Penerimaan tongkat dengan cara ini biasanya dilakukan pada nomor 4x400 meter. Yang kedua, teknik perpindahan tongkat dengan cara tidak melihat atau non-visual. Caranya seperti berikut. Pelari yang menerima tongkat melakukan dengan berlari tanpa melihat penerimanya. Cara penerimaan tongkat tanpa melihat biasanya digunakan pada lari 4x100 meter. Selain itu, pemberian dan penerimaan tongkat estafet juga bisa dibagi dari arah pemberiannya. Seperti berikut. 1. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari bawah. Teknik ini biasanya dilakukan jika pelari membawa tongkat dengan tangan kiri. Penerima akan bersiap-siap dengan menerima tongkat dengan telapak tangan terbuka. Menjelang pemberian tongkat, pelari yang membawa tongkat akan mengayunkan dari belakang ke depan dan memberikannya dari bawah, sesuai arahan hadap telapak tangan penerima. Yang kedua, teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari atas. Caranya seperti berikut. Pada teknik ini, telapak tangan penerimaan akan menghadap atas dan pergelangan tongkat estafet sesuai arah hadap dari telapak tangan penerima. Pada pelari estafet, tongkat yang dibawa dengan tangan kiri juga akan dituntut sebagai berikut. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, posisi lari estafet. Setelah mengetahui teknik dasar pergantian tongkat dalam lari estafet, kini Anda perlu juga memahami tentang posisi para pelari selama pertandingan berlangsung. Karena lintasan lari pada pertandingan resmi umumnya berbentuk oval atau persegi panjang dengan ujung tumpul.
maka keempat pelari akan berada dalam posisi seperti berikut. Pelari ke-1 di daerah start pertama dengan lintasan di tikungan. Pelari kedua di daerah start kedua dengan lintasan lurus. Dan pelari ketiga di daerah start ketiga dengan lintasan di tikungan. Yang serta pelari terakhir di daerah start keempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Yang keempat yaitu peraturan lari estafet. Setelah kita mengetahui posisi, teknik, serta semacam sejarahnya, sekarang kita ke peraturan lari estafetnya. Berikut ini beberapa peraturan dari lomba lari estafet yang diperhatikan. Yang pertama, peraturan pergantian tongkat. Pergantian tongkat harus dilakukan di zona pergantian yang sudah disediakan. Panjang zona tersebut adalah 20 meter dengan lebar 1,20 meter. Jika yang sedang berlangsung adalah nomor lari estafet 4x100 meter, maka zona pergantian tongkatnya lebih panjang karena ada tambahan 10 meter prajona. Prajona adalah suatu daerah bagi pelari untuk menambah kecepatan sambil menunggu pelari di belakangnya memberikan tongkat. Posisi pelari selama pertandingan, setiap pelari tidak boleh keluar jalur lintasan masing-masing, meskipun sudah selesai memberikan baton ke pelari berikutnya. Apabila saat proses mengoper, tongkat tersebut jatuh, maka pelari yang menjatuhkan yang harus mengambilnya. Dalam lari estafet, pelari pertama harus berlari di lintasannya masing-masing sampai tikungan pertama. Sementara itu, pelari kedua boleh masuk ke lintasan dalam. Lalu, pelari ketiga dan keempat menunggu di daerah pergantian secara berurutan sesuai dengan kedatangan pelari satu timnya. Diskualifikasi pada perlombaan lari estafet. Dalam perlombaan lari estafet, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang pemain mengalami diskualifikasi seperti 1. Baton atau tongkat estafet hilang. Yang kedua, memberikan dan menerima baton tidak sesuai peraturan. Yang ketiga, melakukan kesalahan start lebih dari 1 kali. Yang keempat, menyingkirkan lawan dengan cara yang tidak sportif. Dan yang kelima, menghalangi lawan untuk mendahului lari saat berlari. Dan yang keenam, tidak mengikuti peraturan pertandingan dengan baik secara keseluruhan. Ya, mungkin segitu materinya dan kesimpulannya, lari sambung atau lari estafet adalah satu lomba lari atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, pelari kedua, ketiga, dan keempat. Pada lari sambung, ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dan pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Selanjutnya, materi lanjutan dari tadi yaitu tentang lari estafet. Lari estafet bisa disebut juga lari sambung. Lari estafet merupakan salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian. Dalam setiap tim lari biasanya terdapat 4 orang pelari yang masing-masing memegang peran sebagai pelari pertama, pelari kedua, serta pelari ketiga, dan pelari keempat. Pelari harus memindahkan tongkat sambil berlari, dan pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Seperti berikut, pelari pertama memberikan tongkat ke pelari kedua. Lalu pelari kedua memberikan tongkat ke pelari ketiga. Dan pelari ketiga memberikan tongkat ke pelari keempat. Lalu pelari keempat membawa tongkat sampai ke garis finish. Tongkat estafet. Tongkat estafet harusnya berwarna agar mudah dilihat dari jarak jauh. Tongkat estafet wajib terbuat dari bahan metal, kayu, ataupun pipa, harus dengan lubang di tengahnya. Ukuran tongkat estafet dengan panjang 20-30 cm dengan berat 50 gram, diameter 3,1 cm untuk dewasa dan 2,54 cm untuk anak-anak. Lalu lintasan lari estafet seperti itu. Nomor lari yang dilombakan pada lari estafet
yaitu ada 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter. Untuk pelari 4 kali 100 meter, setiap pelari mendapat jatah berlari sejauh 100 meter. Dan untuk 4 kali 400 meter, yaitu setiap pelari mendapat jatah berlari sejauh 400 meter. Teknik lari estafet. Cara memegang tongkat, teknik start, teknik pemberian tongkat, teknik penerimaan tongkat, serta teknik saat melakukan lari estafet. Cara memegang tongkat estafet. Memegang tongkat menggunakan tangan kiri. Setengah bagian dari tongkat dipegang oleh pemberi tongkat dan ujungnya lagi akan dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya. Teknik start. Pelari ke-1 menggunakan start jongkok. Dan pelari kedua, ketiga, serta keempat melakukan start melayang. Cara melakukan start jongkok yaitu seperti berikut. Pelari pertama mengambil posisi jongkok. Letakkan lutut kaki belakang pada ujung kaki yang di depan dengan jarak 1 kepal tangan. Kedua lengan lurus sejajar bahu. Letakkan telapak tangan atau jari-jari di belakang garis start. Pandangan lurus ke depan. Pegang tongkat menggunakan jari dan pastikan tongkat tidak menyentuh garis. Yaitu seperti berikut contoh pelari pertama melakukan start jongkok. Yang kedua yaitu teknik pemberian tongkat. Panjang daerah pergantian tongkat yaitu sepanjang 20 meter. Teknik pemberian tongkat ada dua, yaitu melalui atas dan melalui bawah. Yang pertama, pemberian tongkat dari atas. Teknik ini dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari belakang ke depan, kemudian dengan segera meletakkan tongkat dari atas pada telapak tangan penerima. Pelari yang akan menerima tongkat mengayunkan tangan dari depan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas, ibu jari dibuka lebar dan jari-jari di tangan lainnya dirapatkan. Yaitu contohnya seperti berikut. Pemberian tongkat dari bawah. Teknik ini dilakukan dengan cara pada saat akan memberikan tongkat, ayunkan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah. Sementara itu, tangan penerima telah siap di belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, ibu jari terbuka lebar, sementara jari-jari tangan lainnya dirapatkan. Contohnya sebagai berikut. Teknik penerimaan tongkat. Teknik penerimaan tongkat yaitu ada dua, dengan melihat dan tidak melihat.
Untuk melihat ada di 4 kali 400 meter dan tidak melihat ada 4 kali 100 meter. Teknik penerimaan tongkat dengan cara melihat atau visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Penerimaan tongkat dengan cara melihat biasanya digunakan dalam lari estafet 4 kali 400 meter. Dan inilah contoh untuk pemberian tongkat atau penerimaan tongkat secara visual. Teknik penerimaan tongkat dengan cara tidak melihat atau non-visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari tanpa melihat tongkat yang akan diterima. Cara penerimaan tongkat tanpa melihat atau non-visual biasanya digunakan dalam lari estafet 4 kali 100 meter. Dan seperti inilah contohnya cara penerimaan tongkat non-visual atau tidak melihat. Pemberian tongkat estafet sebaiknya dilakukan secara bersilang. Pelari ke-1 dan pelari ke-3 memegang tongkat pada tangan kanan, sedangkan pelari ke-2 dan ke-4 menerima atau memegang tongkat dengan tangan kiri ataupun sebaliknya. Penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan dari masing-masing pelari. Pelari 1 dan pelari ke-3 baik dalam tikungan, dan pelari ke-2 dan pelari ke-4 memiliki daya tahan yang baik. Dan berikut adalah contoh lari estafet sederhana. Mungkin sekian video pembelajaran tentang atletik, yaitu cabang lari estafet. Video pembelajaran yang tadi saya sampaikan bisa digunakan untuk pelatihan dari kalangan anak pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan dan ada kekeliruan yang saya ucapkan. Bila ada kesalahan atau dalam pengeditan video, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.